Aku selalu percaya pernikahanku sempurna. Rangga adalah suami yang kuharapkan, dan hidup kami berjalan di atas rel kemapanan yang nyaman. Pesta pertunangan adik iparku seharusnya menjadi perayaan kebahagiaan ganda bagi keluarga kami. Aku menyiapkan segalanya nyaris tanpa celah. Hingga sore itu, di sebuah butik di mal mewah, mataku menangkap sebuah pantulan bayangan di cermin. Bayangan suamiku, yang memeluk wanita lain. Baru ku sadari. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hidupku, bagi orang luar, adalah sebuah lukisan sempurna. Namaku Karina. Di usiaku yang menginjak 35 tahun, aku telah membangun segalanya dari nol. Sebuah firma konsultasi bisnis yang disegani, sebuah rumah minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan, dan pernikahan yang telah berjalan 10 tahun. Pernikahan dengan Rangga. Rangga adalah tipe pria yang disukai semua orang. Dia karismatik, pandai bicara, dan memiliki senyum yang bisa meluluhkan rapat dewan direksi yang paling alot sekalipun. Dia memimpin salah satu anak perusahaan dari grup yang kubangun, sebuah posisi yang kuberikan padanya bukan karena dia suamiku, tapi karena dia, setidaknya dulu kupercaya, kompeten. Aku adalah otak di balik layar, sementara Rangga adalah wajah publik yang menawan. Kami adalah tim yang sempurna. Setidaknya, itulah yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Pagi itu, rumah kami sibuk. Lebih sibuk dari biasanya. Tiara, adik satu-satunya Rangga, akan bertunangan akhir pekan ini. Tiara adalah gadis yang manis. Usianya baru 26 tahun, sedikit naif, tapi hatinya tulus. Aku menyayanginya seperti adikku sendiri. Sejak ibu mereka meninggal 5 tahun lalu, Rangga dan aku praktis menjadi wali tidak resminya. Dan kini, dia akan memulai hidup baru. Aku sedang berdiri di ruang makan, memegang tablet di satu tangan dan secangkir kopi hitam di tangan lainnya. Mataku memindai daftar tugas yang sepertinya tidak ada habisnya. Catering, dekosi, daftar tamu VIP, busana keluarga. Mbak Karina. Suara Tiara terdengar dari seberang telepon. Aku mengaktifkan loudspeaker. Aku gugup banget. Aku tersenyum tipis. Tenang, Tiara. Semua sudah beres. Kamu cuma perlu hadir dan terlihat cantik. Bukan itu, rengeknya. Soal calon ibu mertuaku. Ibu Marisa. Ah, Marisa. Nama itu lagi. Calon besan kami. Wanita yang akan menjadi ibu mertua Tiara. Rehan, tunangan Tiara, adalah putra tunggal Marisa. Rehan sendiri pemuda yang baik, sopan, pekerja keras, dan tampak tulus mencintai Tiara. Tapi ibunya, Marisa, adalah cerita yang berbeda. Aku belum pernah bertemu langsung dengannya. Kesibukan kami tidak pernah sinkron, tapi reputasinya mendahuluinya. Marisa adalah sosialita papan atas. Janda kaya raya yang lingkar pertemanannya adalah para pejabat dan konglomerat. Foto-fotonya sering muncul di majalah gaya hidup. Selalu tampak anggun dengan perhiasan yang menyilaukan mata. Kenapa dengan Tante Marisa? Tanyaku, sambil memberi isyarat kepada asisten rumah tangga untuk menambahkan air panas ke cangkirku. Dia intimidatif. Mbak, glamour banget. Kemarin dia tiba-tiba kirim hadiah tas buat aku. Tas yang harganya aku cek di internet bisa buat DP rumah KPR. Aku jadi takut. Takut salah ngomong. Takut kelihatan kampungan di depan dia. Ujar Tiara. Aku menghela napas. Tiara, kamu bukan mau menikah dengan ibunya. Kamu menikah dengan Rehan. Yang penting Rehan sayang sama kamu. Soal ibu Marisa, anggap saja dia bonus. Bersikap sopan seperti biasa. Kamu itu gadis baik. Tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Iya sih, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mbak Karina memang paling bisa bikin tenang. Sama-sama. Sekarang fokus saja perawatan. Jangan stres. Nanti riasanmu tidak menempel. Kataku, mencoba sedikit bercanda. Telepon ditutup. Aku kembali menatap tabletku. Marisa. Aku sedikit penasaran. Rangga bilang dia sudah bertemu Marisa beberapa kali dalam pertemuan keluarga informal. Orangnya asik. Kok, Karina. Sangat powerful. Kata Rangga beberapa minggu lalu. Rangga sendiri turun dari lantai atas.
sudah rapi dengan kemeja birunya. Aroma parfum mahalnya, campuran oud dan citrus, menguar di udara. Dia mengecup puncak kepalaku. "Pagi, sayang." Sibuk sekali kelihatannya. Sapanya, "Pagi." Hanya memastikan semuanya lancar untuk acara Tiara. "Kamu ingatkan, lusa kita ada makan malam keluarga gabungan? Dengan Rehan dan ibunya," kataku. Rangga tampak sedikit kaku sejenak. "Oh, iya. Tentu saja ingat. Makan malam di Heritage, kan?" "Iya. Aku sudah konfirmasi. Kamu tidak ada jadwal lain kan?" "Tidak ada. Aman," katanya cepat. Dia meraih sepotong roti panggang, tapi matanya sibuk melirik ponsel di tangannya. "Aku sarapan di jalan saja, ya. Ada rapat pagi penting dengan investor baru." "Investor?" Alisku terangkat. "Investor yang kamu ceritakan minggu lalu." "Iya. Prospeknya besar sekali. Kalau ini berhasil, ekspansi perusahaan kita bisa 2 kali lipat tahun depan," katanya, matanya berbinar. Tapi binar itu terasa berbeda. Terasa dipaksakan. Aku mengangguk. "Baiklah, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang." "Pasti. Kamu memang istri terbaik," katanya, mengecupku lagi, kali ini di pipi, lalu bergegas pergi. Aku terdiam sejenak. 10 tahun pernikahan. Kami sudah seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Semuanya berjalan lancar, teratur. Tapi pagi ini, aku merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ada debu kecil yang masuk ke dalam mesin kami. Rangga tampak sedikit jauh. Ku gelengkan kepala, mengusir pikiran itu. Mungkin aku hanya lelah. Stres mengurus pesta besar ini. Rangga juga pasti stres memikirkan investor barunya. Wajar saja. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku menghubungi wedding organizer, memastikan rundown acara. Aku menelepon desainer, memastikan gaun untuk Tiara dan aku sendiri sudah selesai. "Gaun Ibu Karina sudah siap diambil," kata suara di seberang sana. Tapi untuk gaun after party Nona Tiara, ada sedikit penyesuaian di bagian bahu. "Baru selesai sore ini. Apa mau dikirim saja, Bu?" Aku berpikir sejenak. Desainer ini adalah langganan para sosialita. Butiknya ada di mall paling mewah di Jakarta. Aku tidak ingin ada kesalahan sedikit pun untuk gaun Tiara. "Tidak usah, putusku. Biar saya ambil sendiri sore nanti. Saya kebetulan ada urusan di dekat sana." "Baik, Bu Karina. Kami tunggu kedatangannya." Aku menutup telepon. Setidaknya, satu masalah selesai. Aku akan mengambil gaun itu sendiri. Memastikan semuanya sempurna. Kesempurnaan. Itulah yang selalu kupegang. Dalam bisnis, dalam hidup, dan dalam pernikahanku. Aku tidak tahu bahwa sore itu, obsesiku pada kesempurnaan akan membawaku pada retakan terbesar dalam hidupku. Aku menghabiskan sisa siang itu dengan rapat virtual. Pikiranku sepenuhnya tercurah pada angka dan proyeksi. Aku melupakan kegelisahan kecil yang kurasakan pagi tadi. Aku melupakan tatapan aneh Rangga. Aku fokus pada apa yang bisa kukendalikan. Sekitar pukul 4 sore, aku menyudahi pekerjaanku. Aku berganti pakaian, mengenakan blus sutra sederhana dan celana katun yang nyaman namun tetap elegan. Aku mengambil tas tanganku, memberi instruksi singkat pada asisten rumah tangga, dan meluncur pergi dengan mobilku. Perjalanan menuju mall mewah itu lancar. Udara Jakarta sore itu terasa panas, tapi pendingin di mobilku bekerja dengan baik. Aku memutar musik klasik pelan, mencoba menenangkan pikiran sebelum kembali sibuk dengan urusan pesta. Aku sama sekali tidak tahu bahwa dalam 1 jam ke depan, duniaku yang tertata rapi akan hancur berkeping-keping. Mall itu adalah definisi kemewahan. Lantainya terbuat dari marmer impor yang mengkilap, memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung tinggi di langit-langit. Udara di dalamnya terasa dingin dan beraroma parfum mahal yang samar-samar. Alunan musik jazz instrumental terdengar lembut, menjadi latar bagi langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang dengan tas belanja dari merek-merek ternama. Ini adalah duniaku. Dunia yang familiar dan nyaman. Aku langsung menuju lantai 3, tempat butik desainer langgananku berada. Staf di sana menyambutku dengan nama. Sudah hafal. "Sore, Ibu Karina. Gaunnya sudah kami siapkan. Ini untuk Ibu,
Dan ini gaun after party untuk Nona Tiara, kata seorang staf sambil menunjukkan 2 buah kantong gaun besar berwarna hitam pekat. Aku memintanya membukanya. Aku harus memeriksanya sendiri. Gaun Tiara, sebuah gaun perak bertabur payet yang berkilauan, tergantung dengan indah. Aku memeriksa jahitannya, terutama di bagian bahu yang baru saja disesuaikan. Sempurna. Tidak ada cacat. Terima kasih. Tolong dibungkus yang rapi, kataku. Setelah membayar dan membawa 2 kantong gaun itu, aku merasa sedikit lega. Satu tugas berat selesai. Aku melihat jam. Masih pukul 5 sore. Rangga mungkin baru akan pulang larut malam jika rapatnya dengan investor berjalan lancar. Aku memutuskan untuk minum kopi sejenak sebelum pulang. Aku tidak ingin buru-buru. Aku butuh jeda singkat. Aku menuruni eskalator menuju lantai dasar. Kedai kopi favoritku ada di dekat lobi utama. Namun, untuk mencapainya, aku harus melewati area atrium tengah yang luas. Di salah satu sisinya, terdapat sebuah lounge VIP eksklusif. Tempat itu hanya untuk pemegang kartu kredit premium atau tamu undangan khusus. Dindingnya tidak sepenuhnya tertutup, hanya dibatasi oleh partisi kaca buram berbingkai emas yang artistik dan beberapa pilar marmer besar. Aku berjalan santai, menyeret sedikit kantong gaun yang berat itu. Saat itulah, dari sudut mataku, melalui celah di antara 2 pilar, aku menangkap siluet seseorang di dalam lounge itu. Siluet yang sangat kukenal. Postur tubuhnya. Cara dia memiringkan kepalanya. Bahunya yang tegap. Itu Rangga. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Rangga, katanya dia ada rapat dengan investor. Mungkin rapatnya di lounge itu? Itu masuk akal. Tempat itu memang privat dan nyaman untuk membicarakan bisnis. Aku melambatkan langkahku, sedikit penasaran ingin tahu siapa investor penting yang sedang ditemuinya. Tapi dia tidak sedang duduk berhadapan dengan seseorang di meja rapat. Dia sedang berdiri di belakang sofa bludru berwarna merah marun. Di sofa itu, duduk seorang wanita. Wanita itu membelakangiku. Yang bisa kulihat hanya rambutnya yang disanggul modern dengan sempurna, berwarna pirang kecoklatan. Dan Rangga tidak sedang presentasi. Dia membungkuk. Kedua tangannya melingkari bahu wanita itu dari belakang. Sebuah pelukan mesra. Pelukan posesif. Lalu, aku melihatnya menundukkan kepala dan mengecup leher wanita itu. Waktu seakan berhenti. Suara musik jazz, derap langkah kaki, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri yang tiba-tiba berdentum keras di telingaku. Darahku seakan surut dari wajah. Tanganku yang memegang kantong gaun menjadi dingin sedingin es. Perutku terasa seperti dihantam batu besar. Napasku tercekat di tenggorokan. Mungkin aku salah lihat. Mungkin itu orang lain yang mirip. Tapi aku tahu. Aku tahu aroma parfum yang biasa dia pakai. Aku tahu jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu Rangga. Suamiku. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Tubuhku membeku. Naluri pertamaku adalah lari. Tapi naluri keduaku, naluri yang lebih kuat. Naluri seorang pebisnis yang terbiasa mengumpulkan data sebelum bertindak, mengambil alih. Aku melangkah mundur 2 langkah, bersembunyi di balik pilar marmer yang besar dan dingin. Aman. Aku tidak terlihat. Tapi aku masih bisa melihat mereka dengan jelas. Saat itulah wanita itu tertawa. Suara tawanya renyah, terdengar angkuh dan percaya diri. Dia mendongak, memutar wajahnya sedikit untuk balas mencium Rangga. Dan aku melihat wajahnya. Wajah yang beberapa hari ini sering kulihat di layar tabletku saat mencari referensi busana. Wajah yang sama dengan yang ditunjukkan Tiara padaku dari akun media sosialnya. Pipi tirus yang terawat. Riasan mata yang tajam. Bibir yang dibentuk sempurna. Itu Marisa. Calon ibu mertua Tiara. Calon besan keluargaku. Rasa mual yang hebat naik ke kerongkonganku. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan di level yang paling menjijikan. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia mengkhianati adiknya sendiri. Dia bermain api dengan keluarga yang akan menjadi bagian dari kami. Rasa sakit yang tajam tadi berubah. Dalam hitungan detik, rasa sakit itu membeku. Menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam. Amarah. Tapi bukan amarah yang meledak-ledak. Ini adalah amarah yang tenang. Amarah yang terukur.
Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena adrenalin. Dengan gerakan yang nyaris otomatis, aku merogoh tas tanganku. Mengeluarkan ponselku. Aku tidak peduli pada orang yang mungkin melihatku bersembunyi di balik pilar seperti pencuri. Aku membuka kamera. Aku memastikan mode senyap aktif. Aku menahan napas. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke samping. Klik. Fotonya sedikit buram. Rangga sedang menyandarkan dagunya di bahu Marisa. Aku mengatur fokus. Memperbesar sedikit. Klik. Lebih jelas. Wajah mereka berdua. Marisa tersenyum penuh kemenangan. Satu tangannya memegang tangan Rangga yang melingkar di dadanya. Klik. Rangga mencium pelipisnya. Itu belum cukup. Foto bisa diedit. Bisa disangkal. Aku mengganti mode kamera ke video. Aku menekan tombol rekam. Aku merekam selama 30 detik. 30 detik terpanjang dalam hidupku. Aku merekam tawa mereka. Aku merekam cara Rangga membisikkan sesuatu di telinga Marisa. Aku merekam cara Marisa mengelus rahang suamiku. Aku menyimpan ponselku kembali ke dalam tas. Tanganku sudah tidak gemetar. Pikiranku jernih. Sejernih es. Aku tidak akan konfrontasi. Aku tidak akan membuat keributan di mal ini. Itu rendahan. Itu bukan gayaku. Membuat keributan berarti kalah. Aku memundurkan langkahku pelan-pelan. Menjauhi pilar itu. Lalu aku berbalik. Dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan melewati lobi. Melewati pintu kaca otomatis. Menuju parkiran basement. Udara di basement terasa pengap dan panas. Kontras dengan udara dingin di dalam mal. Aku masuk ke mobil. Aku meletakkan kantong gaun Tiara di kursi penumpang. Aku duduk terdiam di balik kemudi selama 5 menit penuh. Aku tidak menangis. Aku hanya menatap lurus ke dinding beton di depanku. Pikiranku bekerja cepat. Menyusun strategi. Rapat dengan investor. Katanya. Kebohongan yang sangat klise. Sudah berapa lama ini berlangsung? Apa Tiara tahu? Apa Rehan tahu? Apakah ini alasan Marisa memberikan tas mahal pada Tiara? Rasa bersalah? Atau hanya cara untuk memamerkan kekuasaan? Pesta pertunangan. Akhir pekan ini. Semua orang akan berkumpul. Keluarga Rangga. Keluarga Marisa. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Tapi mataku menyala. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku istri penurut yang sibuk mengurus rumah dan bisnis kecilku. Rangga, suamiku, mengira dia bisa mengkhianatiku tepat di bawah hidungku. Marisa, sang sosialita, mengira dia bisa mengambil suamiku sekaligus menjadikan anaknya menantu di keluargaku. Mereka salah besar. Aku menyalakan mesin mobil. Suaranya menggeram pelan. Ini bukan lagi soal pernikahan yang hancur. Ini soal harga diri. Ini soal keadilan. Aku akan membiarkan pesta pertunangan ini berjalan. Aku akan membiarkan mereka menikmati sandiwara mereka. Aku akan tersenyum. Aku akan menjadi Karina, sang istri dan kakak ipar yang sempurna. Tapi di balik senyuman itu, aku akan merencanakan kehancuran mereka. Satu persatu. Aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan pada Rangga. Dan aku akan memastikan Marisa kehilangan status sosial yang sangat dibanggakannya. Aku akan menggunakan bukti ini. Tapi tidak sekarang. Aku akan menggunakannya di saat yang paling tepat. Di saat yang paling menyakitkan bagi mereka. Aku memundurkan mobil. Dan melaju keluar dari basement menuju jalan raya yang ramai. Topengku sudah terpasang kembali dengan sempurna. Aku tiba di rumah saat langit sudah mulai gelap. Rumah kami terasa hampa dan sunyi. Kontras dengan kekacauan yang baru saja meledak di dalam kepalaku. Aku meletakkan kantong-kantong gaun itu dengan hati-hati di ruang tamu, seolah-olah itu adalah barang paling berharga di dunia. Untuk sesaat, aku hanya berdiri mematung di tengah ruangan. Aku bisa merasakan getaran di tanganku. Bukan lagi getaran amarah, tapi getaran syok yang tertunda. Rasanya aku ingin membanting vas bunga terdekat ke lantai, berteriak, menangis. Tapi aku tidak melakukannya. Seorang pemenang tidak pernah kehilangan kendali. Dan aku, Karina, berniat untuk memenangkan ini. Langkah pertamaku adalah keamanan. Aku masuk ke ruang kerjaku. Sebuah ruangan kedap suara yang kubangun untuk rapat-rapat penting. Aku mengunci pintu. Aku menyalakan komputerku.
Dengan tangan yang kini stabil, aku memindahkan video dan foto-foto dari ponselku ke sebuah disk lepas terenkripsi. Lalu aku mengunggahnya ke sebuah layanan penyimpanan awan rahasia, yang akunnya kubuat dengan nama samaran dan kubayar menggunakan kartu kredit virtual. Setelah memastikan salinannya aman di dua tempat, aku menghapus berkas aslinya dari galeri ponselku. Aku bahkan menghapusnya dari folder, baru saja dihapus. Tidak boleh ada jejak. Pekerjaan selesai. Aku mematikan komputer. Lalu aku berjalan ke kamar mandi yang terhubung dengan ruang kerjaku. Aku menatap pantulanku di cermin. Wajahku pucat. Mataku, yang biasanya tajam dan penuh perhitungan, kini terlihat kosong dan terluka. Ini bukan wajah seorang pemenang. Ini wajah korban. Aku membenci apa yang kulihat. Aku mencuci wajahku dengan air dingin, membasuhnya berulang kali, seolah-olah aku bisa menghapus bayangan Rangga dan Marisa dari ingatanku. Tersenyumlah, bisikku pada pantulanku. Aku mencoba tersenyum. Hasilnya adalah sebuah seringai yang menyedihkan. Lebih baik, kataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memikirkan bisnisku. Aku memikirkan presentasi yang sukses. Aku memikirkan kesepakatan bernilai miliaran yang berhasil kututup. Aku memfokuskan pikiranku pada kemenangan. Aku mencoba lagi. Kali ini, senyum itu terbentuk. Tipis, terkendali, tapi meyakinkan. Mataku kembali fokus. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi aku mendorongnya jauh ke dalam, ke sebuah kotak besi di dasar hatiku. Aku menguncinya di sana. Sekarang, aku siap. Aku keluar dari ruang kerja, kembali menjadi Karina, sang istri. Aku mengecek persiapan makan malam. Meskipun aku tahu Rangga pasti akan bilang sudah makan di luar. Aku menyiapkan air hangat di kamarku. Aku berganti pakaian dengan daster sutra yang nyaman. Aku duduk di sofa ruang keluarga, menyalakan televisi, tapi tidak menontonnya. Aku menunggu. Pukul 11 malam, aku mendengar suara mobilnya memasuki garasi. Pintu depan terbuka. Sayang, kamu belum tidur. Suara Rangga terdengar lelah. Aku menoleh, memasang senyum tipis yang sudah kulatih. Menunggu kamu. Bagaimana rapatnya? Dia berjalan ke arahku, melepaskan dasinya sambil menghela napas panjang. Dia duduk di sebelahku, tapi tidak terlalu dekat. Sangat alot. Alot sekali. Investornya banyak maunya. Tapi kurasa hampir berhasil. Investor? Aku bertanya dengan nada biasa. Yang dari Singapura itu. Dia tampak kaget sejenak. Bukan. Ini yang baru. Lokal. Sangat potensial. Aku belum bisa cerita banyak. Tapi ini besar. Karina. Besar sekali. Dia berbohong. Dia berbohong dengan sangat lancar. Aku bisa melihat kebohongan itu di matanya yang menghindari tatapanku. Dia lelah. Tentu saja. Berselingkuh itu pasti melelahkan. Kamu pasti capek sekali, kataku lembut. Aku bangkit dan mengambil tas kerjanya. Sudah makan? Aku masih menyimpan sisa sup iga kesukaanmu. Oh, kami makan sambil rapat tadi. Katanya cepat. Tapi terima kasih. Sayang, kamu memang paling perhatian. Dia mengelus pipiku. Sentuhannya, yang dulu selalu membuatku hangat, kini terasa dingin dan menjijikan. Aku harus menahan diri untuk tidak menghindar. Aku memaksakan senyum. Air hangatmu sudah siap. Mandilah. Biar aku siapkan teh jahe hangat, kataku. Saat dia berjalan gontai menuju kamar tidur, aku memperhatikannya. Punggung yang dulu tampak gagah itu, kini terlihat seperti punggung seorang pengecut. Aku membuatkan teh jahe. Saat dia keluar dari kamar mandi, sudah lebih segar. Aku memberikannya. Kami duduk dalam keheningan sejenak. Jadi, aku memulai. Suaraku ringan. Aku tadi ambil gaun Tiara. Cantik sekali. Aku jadi semakin tidak sabar menunggu acara pertunangannya. Iya, kata Rangga, menyeruput tehnya. Tiara pasti senang sekali. Aku juga jadi memikirkan calon besan kita. Tante Marisa. Lanjutku. Aku mengamati wajahnya dengan saksama. Aku belum pernah bertemu langsung. Dari cerita Tiara dan foto-fotonya, dia kelihatannya wanita yang hebat, ya, sangat berkelas. Rahang Rangga mengencang sedikit. Hanya sedikit. Nyaris tak terlihat.
Tapi aku melihatnya. Dia wanita yang sangat berpengaruh, kata Rangga, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia profesional. Koneksinya luas. Rehan beruntung punya ibu seperti dia. Dan Tiara juga beruntung bisa masuk ke keluarga mereka. Oh ya? Aku pura-pura tertarik. Berarti bagus untuk bisnis Rehan juga, ya? Kudengar bisnis startupnya sedang berkembang pesat. Kali ini, Rangga menatapku. Ada kilatan aneh di matanya. Waspada? Atau bangga? Tentu saja. Marisa sangat mendukung putranya. Dia punya insting bisnis yang tajam, katanya. Sama sepertimu, kataku memuji. Kamu juga punya insting yang tajam soal investor baru itu, kan? Dia tersenyum. Senyum palsu yang membalas senyum palsuku. Tentu, kita lihat saja nanti. Dia menghabiskan tehnya dan berdiri. Aku ngantuk sekali. Karina, aku tidur duluan, ya? Iya, Mas. Istirahatlah. Dia mengecup keningku. Sebuah kecupan hambar yang terasa seperti racun. Lalu dia masuk ke kamar tidur. Aku tetap duduk di sofa, sendirian dalam keheningan. Malam penuh kepalsuan ini baru saja dimulai. Aku mendengarkan suara napasnya yang mulai teratur dari dalam kamar. Setelah aku yakin dia tertidur pulas, aku bangkit. Aku tidak masuk ke kamar tidur kami. Aku kembali ke ruang kerjaku. Aku mengunci pintu. Aku duduk di kursi kerjaku yang nyaman. Aku tidak akan tidur malam ini. Pikiranku bekerja. Video dan foto itu adalah bukti pengkhianatan emosional dan fisik. Itu cukup untuk gugatan cerai. Tapi itu tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Tidak cukup untuk membalas rasa sakit ini. Marisa adalah sosialita. Status adalah segalanya baginya. Rangga adalah eksekutif. Reputasi adalah segalanya baginya. Aku harus menyerang mereka di titik terlemah mereka. Dan Rangga baru saja memberiku petunjuk. Investor baru. Insting bisnis. Aku teringat percakapan kami beberapa bulan lalu, saat Rangga mengeluh tentang modal usaha Rehan yang seret. Kasihan Rehan, dia butuh suntikan dana segar, katanya waktu itu. Dan sekarang, bisnis Rehan tiba-tiba berkembang pesat, dan Rangga punya investor baru, yang rahasia. Sebuah kecurigaan yang mengerikan mulai terbentuk. Aku membuka laptopku. Aku tidak mencari di internet. Aku membuka buku kontak rahasiaku. Sebuah daftar nama yang hanya kugunakan untuk keadaan darurat bisnis. Pengacara, auditor forensik, dan seorang detektif swasta. Namanya Danang. Dia yang terbaik di bidangnya. Sangat mahal, tapi sangat rahasia dan hasilnya selalu akurat. Aku pernah menggunakan jasanya untuk memeriksa latar belakang seorang calon mitra bisnis yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Danang menyelamatkanku dari kerugian besar. Aku mengambil ponsel keduaku, sebuah ponsel lama yang kusimpan hanya untuk komunikasi sensitif. Aku mengetik sebuah pesan singkat terenkripsi untuk Danang. Danang, saya Karina. Saya butuh bantuan Anda. Prioritas utama. Sangat rahasia. Hubungi saya di nomor ini. Besok pagi, tepat jam 9. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlalu cepat. Aku mengirim pesan itu. Lalu aku bersandar di kursiku. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulitku. Tapi aku tidak merasakannya. Di dalam diriku, api sudah mulai menyala. Rangga mungkin sedang bermimpi indah di kamar kami. Mungkin memimpikan Marisa. Tapi aku, di ruang kerjaku, sedang merencanakan mimpi buruk untuk mereka berdua. Pukul 9 pagi, tepat seperti jarum jam, ponsel rahasiaku bergetar. Nama, Danang, tidak muncul di layar, hanya nomor tak dikenal. Halo, kataku singkat. Aku sedang berada di mobilku, yang kuparkir di basement sebuah gedung perkantoran yang jauh dari kantorku sendiri. Ibu Karina, saya Danang. Apa yang bisa saya bantu? Suaranya datar dan profesional. Saya punya 2 target. Suami saya, Rangga, dan seorang wanita bernama Marisa. Kataku, langsung ke intinya. Saya mau tahu semua tentang mereka. Semua. Semua, tegasku. Sejak kapan hubungan ini dimulai? Di mana saja mereka bertemu? Jadwal rutin mereka. Tapi ada satu hal yang paling penting. Danang,
Saya mau kamu mengikuti aliran uangnya. Aku berhenti sejenak, memastikan tidak ada orang di sekitarku. Rangga memimpin salah satu anak perusahaan saya. Saya curiga dia menggelapkan dana perusahaan. Saya juga curiga dia menyuntikkan dana itu ke bisnis putra Marisa, yang bernama Rehan. Nama bisnisnya, Sinergi Muda Kreatif. Terdengar suara ketikan pelan di seberang sana. Saya perlu data awal. Nama lengkap, nomor rekening yang ibu tahu, alamat kantor, detail perusahaan, kata Danang. Saya kirimkan sekarang ke email aman Anda, kataku, bersama dengan bukti awal. Aku mengirimkan email terenkripsi yang sudah kusiapkan sejak subuh. Isinya adalah semua data pribadi Rangga, Marisa, dan Rehan yang bisa kutemukan. Rincian rekening bank perusahaan yang dikelola Rangga, dan tentu saja, video dan foto dari mal kemarin. Saya terima, kata Danang beberapa saat kemudian. Ini jelas. Berapa lama? Tanyaku. Untuk aliran dana dan bukti penggelapan, jika memang ada, saya butuh 3 hari kerja. Untuk pola kebiasaan, saya bisa berikan laporan harian. Saya akan pasang tim untuk membuntuti keduanya. Bagus. Lakukan, kataku. Saya bayar 2 kali lipat dari tarif biasa Anda. Saya mau ini cepat, akurat, dan tidak terdeteksi. Mengerti, Bu. Saya akan mulai bekerja. Telepon ditutup. Mesin investigasi sudah berjalan. Kini, giliranku untuk bergerak. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang beku. Aku harus menjalani hidupku seolah-olah tidak ada yang salah. Aku menghadiri rapat-rapat bisnis, tersenyum pada klien, memberi arahan pada stafku. Di rumah, aku adalah istri yang sempurna. Aku masih menyiapkan pakaian Rangga. Aku masih bertanya tentang harinya. Dia, di sisi lain, tampak semakin sibuk. Dia sering pulang larut, selalu dengan alasan, investor, itu. Dia tidak sadar bahwa aku tahu kebohongannya. Tiara meneleponku hampir setiap hari. Panik soal detail-detail kecil pernikahannya. Mbak, menurut Mbak bunga lili atau mawar putih? Atau, Mbak, Ibu Marisa mau kita pakai organizer yang lain, gimana dong? Tenang saja, Tiara. Ikuti saja maumu. Ini acaramu, kataku sabar. Padahal di dalam hati aku ingin berteriak. Aku bahkan harus melakukan panggilan konferensi dengan Marisa untuk membahas susunan acara. Suaranya di telepon terdengar angkuh, penuh kendali. Dia memperlakukanku seperti asisten, bukan calon besan. Karina, tolong pastikan wine yang disajikan nanti adalah vintage tahun 90-an. Ya, tamu-tamuku seleranya tinggi, katanya, nadanya meremehkan. Tentu, Tante Marisa, akan saya pastikan. Jawabku dengan nada datar. Nikmati selagi bisa. Jalang, pikirku dalam hati. Pada hari ketiga, laporan pertama dari Danang masuk. Laporannya kubaca di tabletku di dalam ruang kerjaku yang terkunci. Jantungku berdebar kencang. Danang membenarkan semuanya. Hubungan mereka sudah berjalan 11 bulan. Tepat sejak bulan pertama Tiara dan Rehan resmi berpacaran. Mereka bertemu setidaknya 3 kali seminggu. Di apartemen mewah yang disewa atas nama perusahaan Rangga, apartemen yang seharusnya untuk tamu bisnis. Di hotel, di lounge VIP, dan kemudian, bagian terburuknya, uang. Danang, dengan tim auditor forensiknya, menemukan jejaknya. Rangga telah menciptakan serangkaian faktur fiktif, biaya konsultasi pemasaran, biaya riset pasar, biaya representasi klien VIP. Totalnya, selama 6 bulan terakhir, mencapai hampir 5 miliar rupiah. Dan uang itu tidak masuk ke rekening Marisa. Itu terlalu bodoh, bahkan untuk Rangga. Uang itu, seperti dugaanku, mengalir ke bisnis Rehan. Tapi tidak secara langsung. Rangga mentransfernya ke sebuah perusahaan cangkang di Singapura. Perusahaan cangkang itu kemudian menyuntikkan dana ke Sinergi Muda Kreatif, milik Rehan. Seolah-olah itu adalah investasi modal Ventura. Rehan mungkin tidak tahu. Anak itu kelihatannya tulus dan polos. Dia mungkin hanya tahu bahwa ibunya yang hebat berhasil mencarikannya investor asing. Tapi Marisa pasti tahu. Rangga tidak mungkin merancang skema serumit ini sendirian. Ini pasti ide Marisa. Dia memanfaatkan suamiku,
memanfaatkan posisinya untuk mencuri uang dari perusahaanku, untuk membiayai bisnis anaknya sendiri. Mereka bukan hanya sepasang kekasih gelap. Mereka adalah komplotan penipu. Rasa sakit di hatiku kini bercampur dengan amarah yang membara. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka merampokku. Ini adalah bukti yang kubutuhkan. Ini bukan hanya soal perselingkuhan. Ini adalah tindak kriminal. Penggelapan dalam jabatan. Aku tidak akan menyeretnya ke polisi. Itu terlalu berantakan dan akan merusak nama baik perusahaanku sendiri. Aku punya cara yang lebih elegan. Cara yang lebih menyakitkan. Aku akan mengambil semuanya kembali. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kantor. Aku pergi ke bankir pribadiku. Seorang wanita parubaya bernama Ibu Diana, yang telah mengelola keuanganku sejak aku pertama kali sukses. Pagi, Bu Diana. Sapaku, duduk di ruangannya yang mewah dan tenang. Pagi, Bu Karina. Ada yang bisa saya bantu? Tumben sekali mendadak. Katanya ramah. Saya ingin melakukan restrukturisasi aset. Kataku dengan nada bisnis yang biasa kugunakan. Segera. Aku menjelaskan rencanaku. Aku ingin memindahkan semua aset likuid, dana tunai, reksadana, deposito, dari rekening gabungan, yang sebenarnya adalah rekeningku, tapi mencantumkan nama Rangga sebagai pemegang kuasa, ke rekening holding perusahaan utamaku, di mana aku adalah pemilik tunggal 100%. Lalu, aku ingin menjual semua portofolio saham yang kami miliki atas nama bersama. Hasil penjualannya juga harus masuk ke rekening holding. Ibu Diana mengangkat alisnya. Ini adalah pergerakan uang dalam jumlah yang sangat besar. Ini cukup drastis, Bu Karina. Apa ada masalah? Masalah pajak, Bu Diana. Aku berbohong dengan lancar. Auditor saya menyarankan ini untuk efisiensi pajak akhir tahun. Terlalu berisiko menyimpan aset pribadi dan aset perusahaan di keranjang yang sama. Ibu Diana mengangguk. Alasan itu masuk akal. Baik, saya mengerti. Saya akan siapkan dokumennya. Untuk rekening operasional anak perusahaan yang dipegang Pak Rangga, apa mau dibekukan juga? Aku berpikir sejenak. Jangan, kataku. Jangan bekukan. Biarkan tetap aktif. Ibu Diana tampak bingung. Tapi, lanjutku, saya ingin menarik hampir semua dananya. Sisakan saja saldo minimal untuk operasional bulanan dasar. Cukup untuk gaji karyawan dan bayar listrik. Tidak lebih. Aku tersenyum tipis. Dan saya mau notifikasi instan di ponsel saya untuk setiap transaksi keluar dari rekening itu, berapapun jumlahnya. Ibu Diana kini mengerti. Dia tidak bertanya lagi. Dia seorang profesional. Akan saya laksanakan segera. Bu Karina, dalam 24 jam, semua aset Anda akan aman. Terima kasih, Bu Diana. Aku keluar dari bank itu dengan perasaan ringan yang aneh. Aku baru saja mengamankan bentengku. Aku baru saja menguras pundi-pundi yang selama ini Rangga gunakan untuk membiayai pengkhianatannya. Aku memeriksa surat-surat rumah. Seperti yang kuingat. Rumah ini kubeli lunas dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Jauh sebelum aku menikahi Rangga. Namanya memang tercantum di beberapa tagihan utilitas. Tapi di sertifikat hak milik, hanya ada namaku. Karina. Dia tidak punya apa-apa. Perusahaan yang dia pimpin adalah milikku. Rumah yang dia tinggali adalah milikku. Mobil mewah yang dia kendarai adalah aset perusahaan. Rekening bank yang dia gunakan untuk bergaya baru saja kukuras sampai kering. Rangga, suamiku, kini adalah seorang pria yang bangkrut. Dia hanya belum mengetahuinya. Aku membiarkan dia tetap dalam ketidaktahuannya. Aku membiarkan dia dan Marisa menikmati sisa hari-hari mereka. Aku membiarkan mereka sibuk mempersiapkan pesta pertunangan mewah untuk anak-anak mereka. Aku bahkan mengirimkan karangan bunga anggrek bulan yang besar dan mahal ke rumah Marisa, sebagai tanda persahabatan calon besan. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka merasa di atas angin. Aku akan menunggu sampai hari pertunangan itu. Hari di mana semua keluarga terhormat mereka berkumpul. Hari di mana mereka akan bersinar paling terang. Dan di saat itulah, aku akan mematikan lampunya. Restoran Heritage adalah tipe tempat yang tidak memajang namanya besar-besar di depan. Tempat ini adalah rahasia umum di kalangan elit Jakarta. Untuk mendapatkan reservasi di ruang makan pribadinya, kau harus menjadi anggota,
atau setidaknya dikenal oleh pemiliknya. Marisa, tentu saja, yang memilih tempat ini. Kami tiba terpisah. Aku dan Rangga tiba bersamaan dengan Tiara. Rehan dan Marisa sudah menunggu di dalam. Saat kami melangkah masuk ruangan pribadi, sebuah ruangan dengan dinding kayu gelap, pencahayaan temaram, dan satu meja panjang yang sudah tertata sempurna, Marisa bangkit menyambut kami. Dia adalah definisi seorang sosialita paruh baya yang terawat. Tubuhnya langsing, dibalut gaun rep berwarna zamrud yang harganya kutaksir bisa untuk biaya hidup karyawanku selama setahun. Rambut pirang kecoklatannya disanggul rapi, dan anting berlian di telinganya menangkap cahaya. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Matanya dingin, sibuk menilai. "Karina, akhirnya kita bertemu." Sapanya, suaranya halus seperti sutra. Dia menyentuhkan pipinya ke pipiku. Sebuah gestur, cipika-cipiki, yang terasa hampa dan dingin. Aroma parfumnya, campuran bunga melati dan tembakau yang mahal, nyaris membuatku mual. Ini aroma yang samar-samar ku cium di jas Rangga beberapa minggu lalu. "Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung, Tante Marisa." Jawabku, suaraku ku buat seramah mungkin. Aku balas tersenyum, senyum palsuku yang terbaik. "Maaf sekali, jadwal saya benar-benar padat akhir-akhir ini." "Oh, tentu," katanya, dengan nada meremehkan yang tipis. "Bisnis kecilmu itu pasti menyita waktu." Aku hanya tersenyum. "Bisnis kecilku," katanya. "Bisnis yang membayar gaya hidup suamimu, yang kini juga membiayai bisnismu." "Rangga, kamu kelihatan segar," kata Marisa, beralih ke suamiku. "Kamu juga, Marisa. Selalu tampak luar biasa," jawab Rangga. Perutku bergejolak. Cara mereka saling memanggil nama. "Bukan, Tante Marisa." Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya di depanku. Mereka menganggapku begitu bodoh, begitu naif. Rangga duduk di seberangku, di sebelah Marisa. Aku duduk di antara Tiara dan Rehan. Pemandangan yang sempurna. Aku bisa melihat mereka berdua dengan jelas. Tiara dan Rehan, di sisi lain, tampak begitu bahagia. Mereka adalah sepasang anak muda yang sedang jatuh cinta, tidak menyadari adanya hiu yang berenang di bawah meja makan mereka. Mereka sibuk membicarakan rencana bulan madu, tertawa kecil, saling melempar pandang. "Jadi, Rehan," aku membuka percakapan, mengalihkan perhatian dari dua penipu di depanku. "Bagaimana startup kamu? Saya dengar dapat suntikan dana besar, ya? Selamat." Rehan langsung bersemangat. "Iya, Tante Karina. Terima kasih. Puji Tuhan, tiba-tiba ada modal Ventura dari Singapura yang tertarik. Ibu saya yang mengurus semuanya." Dia tersenyum bangga ke arah ibunya. "Oh, tentu," Marisa menyela, sambil mengibaskan tangannya dengan anggun. "Koneksi. Di dunia ini, yang penting itu koneksi." Rehan anak yang brilian, tapi tanpa pintu yang tepat. Brilian saja tidak cukup. Dia menatapku. "Kamu pasti mengerti, Karina. Menjalankan bisnis itu sulit, apalagi jika skalanya masih kecil." Lagi-lagi, hinaan terselubung itu. Aku menyesap air putihku. "Tante benar. Koneksi memang segalanya. Tapi menjaga kepercayaan dari koneksi itu jauh lebih penting. Bukan begitu, Mas Rangga?" Aku menatap suamiku lurus-lurus. Rangga, yang sedang hendak minum, nyaris tersedak. Dia terbatuk pelan, berusaha menutupinya dengan serbet. "Uhuk, iya. Tentu. Kepercayaan," katanya, suaranya sedikit serak. Marisa memperhatikanku. Matanya menyipit sepersekian detik. Dia sedang mengukurku. Makanan pembuka datang. Foie gras. Aku memainkannya dengan garpuku. Tiba-tiba kehilangan selera makan. "Saya dengar dari Rangga, perusahaan kalian sedang ada proyek ekspansi besar." Marisa bertanya pada Rangga, nadanya seolah bertanya pada mitra bisnis, bukan pada kekasih gelapnya di depan istrinya. "Iya," Rangga berdeham, "sudah menguasai dirinya kembali. Kami sedang menjajaki investor baru. Prospeknya sangat bagus. Ini akan jadi lompatan besar." Investor baru. Sandiwara yang sama. "Tante Marisa sendiri bagaimana?" Aku bertanya. Suaraku kubuat penuh kekaguman palsu. Saya benar-benar kagum. Sendirian membesarkan Rehan sampai sesukses ini,
mengelola bisnis sendiri, lingkar pertemanannya juga sangat luas. Pasti berat sekali. Marisa tersenyum. Kali ini senyumnya tulus. Dia suka dipuji. Ah, itu tidak seberapa, katanya. Semua demi Rehan. Tidak, kataku, sedikit memajukan tubuhku. Saya serius. Tante ini wanita hebat. Bisa membesarkan Rehan, sekaligus menjaga banyak hal. Aku mengucapkan kata menjaga dengan penekanan yang lembut, nyaris tak kentara. Tapi itu cukup. Itu cukup untuk membuat garpu di tangan Rangga berdenting pelan saat menyentuh piringnya. Itu cukup untuk membuat senyum di wajah Marisa membeku. Hening. Bahkan Tiara dan Rehan, yang tadinya asyik mengobrol, merasakan perubahan suhu di ruangan itu. Mereka berhenti bicara dan menatap kami. Menjaga apa, Mbak? Tanya Tiara bingung. Aku tertawa ringan, memecah ketegangan. Menjaga penampilan, tentu saja. Lihat, di usia segitu, Tante Marisa masih terlihat seperti kakak Rehan. Menjaga nama baik, menjaga bisnis. Ya kan, Tante? Saya saja yang lebih muda kadang kewalahan mengurus semuanya. Marisa menatapku tajam. Dia tahu aku tidak sedang bicara soal penampilan. Dia memaksakan tawa. Tawa yang terdengar kering. Kamu bisa saja, Karina. Tidak ada rahasianya. Hanya disiplin. Dan investasi. Tambah Rangga cepat-cepat. Berusaha mengalihkan topik. Investasi pada diri sendiri. Kan, Marisa? Seperti wellness, dan lainnya. Betul. Kataku sambil tersenyum manis pada suamiku. Investasi itu penting. Harus hati-hati memilih tempat berinvestasi. Jangan sampai investasinya bodong, atau disalahgunakan orang lain. Kali ini, Marisa yang tersedak air putihnya. Dia terbatuk kecil. Ibu nggak apa-apa? Tanya Rehan khawatir, menepuk-nepuk punggung ibunya. Tidak apa-apa, sayang, kata Marisa. Suaranya sedikit tercekat. Dia menatapku dengan tatapan membunuh di balik senyumnya yang dipaksakan. Hanya salah minum. Makan malam berlanjut dalam suasana yang aneh. Rangga dan Marisa menjadi lebih pendiam. Mereka tidak lagi banyak berinteraksi. Rangga sibuk bertanya pada Rehan soal teknis startupnya, sementara Marisa sibuk dengan ponselnya. Aku, sebaliknya, menjadi sangat ceria. Aku mengobrol dengan Tiara tentang gaun pengantin. Aku memuji Rehan atas kecerdasannya. Aku memainkan peranku sebagai kakak ipar dan calon besan yang suportif dengan sempurna. Saat kami akhirnya pamit pulang, Marisa kembali memelukku. Sampai bertemu di acara pertunangan, Karina, bisiknya di telingaku. Pelukannya terasa erat, seperti lilitan ular. Saya harap tidak ada kejutan yang tidak menyenangkan. Tentu saja, balasku berbisik. Senyumku masih terpasang. Saya juga menantikannya. Pasti akan jadi acara yang tak terlupakan. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Rangga terdiam 1000 bahasa. Biasanya dia akan menyetel musik atau mengomentari lalu lintas. Malam ini, dia hanya fokus menyetir. Tangannya mencengkeram kemudi erat-erat. Kamu kenapa, Mas? Tanyaku pelan, pura-pura khawatir. Kelihatannya tegang. Apa investornya bikin masalah lagi? Dia menoleh padaku. Di bawah cahaya lampu jalanan yang remang-remang, aku bisa melihat keringat tipis di pelipisnya. Karina, katanya, tadi, waktu kamu bilang, menjaga banyak hal, ke Marisa. Maksud kamu apa? Aku pura-pura berpikir. Maksudku? Ya, maksudku seperti yang kukatakan. Menjaga penampilan, menjaga bisnis. Kenapa? Apa aku salah bicara? Dia menatapku lama, mencari-cari sesuatu di mataku. Kebohongan? Tuduhan? Aku hanya balas menatapnya dengan tatapan polos dan bingung. Dia akhirnya menghela napas dan kembali fokus ke jalan. Tidak ada. Lupakan saja. Mungkin aku hanya lelah. Pastilah, kataku sambil mengelus lengannya. Kamu terlalu banyak bekerja. Dia menepis tanganku dengan halus, beralasan harus memindahkan persneling. Aku menarik kembali tanganku dan bersandar di kursiku. Aku tersenyum dalam kegelapan. Dia takut. Dia paranoid. Bagus, permainan baru saja dimulai.
2 hari setelah makan malam yang menegangkan itu, aku mendedikasikan 1 hari penuh untuk fase berikutnya dari rencanaku. Aku bekerja dari rumah, mengunci diri di ruang kerjaku dengan alasan mengejar tenggat waktu laporan kuartalan. Di depanku, di atas meja mahoni yang bersih, tergeletak semua amunisi yang telah dikumpulkan oleh Danang dan timnya. Semuanya dicetak rapi dan dimasukkan ke dalam map terpisah. Laporan Danang sangat komprehensif. Ada foto-foto pengawasan. Rangga dan Marisa memasuki lobi apartemen sewaan itu. Rangga dan Marisa makan malam di restoran privat yang berbeda. Kali ini mereka tampak jauh lebih mesra, berpegangan tangan di atas meja. Foto-foto dari mal yang kuambil, kini dicetak dengan kualitas tinggi. Lalu, ada bagian finansial. Ini adalah mahakaryanya. Danang telah membuat diagram alir yang sederhana namun mematikan. Kotak pertama, PT Jaya Mandiri, perusahaan anak buahku yang dipimpin Rangga. Panah keluar, aliran dana sebesar 5 miliar rupiah. Kotak kedua, serangkaian faktur fiktif. Jasa konsultasi strategis Asia Pasifik. Kotak ketiga, Vantage Capital Pte. Ltd. Perusahaan cangkang di Singapura. Panah keluar dari Vantage Capital, aliran dana sebesar 48 miliar rupiah, setelah dipotong biaya administrasi siluman. Kotak keempat, PT Sinergi Muda Kreatif, perusahaan Rehan. Keterangan, investasi tahap awal seri A. Semuanya ada di sana. Nomor rekening, tanggal transaksi, salinan kontrak palsu yang ditandatangani oleh Rangga, salinan perjanjian investasi antara Vantage Capital dan perusahaan Rehan. Rangga telah menggunakan tanda tangan digital perusahaan, yang kuasanya memang kuberikan padanya, untuk menyetujui semua ini. Dia bodoh. Dia terlalu percaya diri. Dia pikir aku tidak akan pernah memeriksa sedetail ini. Dia pikir aku terlalu sibuk dengan bisnis kecilku. Marisa, di sisi lain, sangat licik. Tidak ada satupun jejak namanya di dokumen-dokumen ini. Secara hukum, dia bersih. Secara moral, dia adalah otaknya. Aku menatap tumpukan kertas itu. Rehan, anak itu adalah kuncinya. Aku merasakan sedikit keraguan. Aku iba padanya. Dia tulus mencintai Tiara. Dia bangga pada bisnisnya. Dia memuja ibunya. Hadiah yang akan kuberikan ini akan menghancurkan ketiga ilusi itu sekaligus. Dia akan tahu bahwa tunangannya adalah adik dari pria yang meniduri ibunya. Dia akan tahu bahwa bisnis yang dibanggakannya dibangun di atas uang curian. Dia akan tahu bahwa ibunya adalah penipu dan wanita simpanan. Ini kejam. Aku sadar itu. Tapi ini perlu. Tiara tidak pantas menikahi putra seorang penipu yang telah menghancurkan keluarganya. Tiara harus diselamatkan dari keluarga ini. Dan Marisa harus dihancurkan oleh orang yang paling dia cintai. Kehancuran finansial dan sosial saja tidak cukup untuknya. Dia harus kehilangan rasa hormat dari putranya sendiri. Itu adalah hukuman yang setimpal. Rehan adalah korban. Tapi dalam perang, selalu ada korban tak berdosa. Aku mengambil keputusan. Aku tidak akan mengirimkan semuanya. Aku tidak akan mengirimkan foto-foto mesra itu. Belum. Itu terlalu mentah. Itu akan membuatnya emosional. Dia mungkin akan langsung mengkonfrontasi ibunya. Dan Marisa yang licik itu akan bisa memutarbalikan fakta. Dia akan bilang aku cemburu dan mengedit foto. Aku harus menyerang logikanya lebih dulu. Rehan adalah seorang pebisnis startup. Dia mengerti angka. Aku memilih dokumen-dokumen finansial. Diagram alir yang dibuat Danang. Salinan faktur fiktif dari perusahaan Rangga. Salinan perjanjian investasi dari Vantage Capital ke perusahaan Rehan. 2 dokumen ini, jika disandingkan, sudah menceritakan segalanya. Nama Rangga ada di faktur keluar. Nama perusahaan Rehan ada di perjanjian investasi masuk. Dan nama perusahaan cangkang di Singapura itu ada di kedua dokumen tersebut sebagai perantara. Rehan cukup pintar untuk menghubungkan titik-titiknya. Dia akan sadar bahwa investor misteriusnya adalah calon kakak iparnya, yang menyalurkan uang secara ilegal dari perusahaan calon kakak iparnya yang lain, aku. Ini adalah bom logika. Ini akan menanamkan benih keraguan yang mematikan. Aku memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam amplop coklat besar ukuran A4.
Tanpa nama pengirim. Tanpa catatan. Hanya dokumen-dokumen beku itu. Selanjutnya, pengiriman. Aku menelepon Danang dari ponsel rahasiaku. Danang, saya punya paket. Perlu dikirim ke kantor Rehan di Sinergi Muda Kreatif. Harus sampai di tangannya hari ini. Hanya di tangannya. Bukan sekretarisnya. Bukan asistennya. Dia. Bisa diatur, Bu, kata Danang. Tim saya ada yang sedang mengawasinya di lobi kantornya. Dia sedang rapat. Bagus. Saya akan tinggalkan paketnya di lobi gedung saya, di meja resepsionis, atas nama, tamu untuk Pak Danang. Ambil dalam 30 menit. Aku tidak akan menggunakan kurir biasa. Aku akan menggunakan salah satu orang Danang. Dibayar tunai. Tidak ada jejak digital. Aku meletakkan amplop itu di lobi, persis seperti yang kukatakan. 15 menit kemudian, saat aku mengecek dari CCTV kantorku yang terhubung ke lobi, seorang pria tak dikenal, mengenakan jaket ojek online tapi dengan helm full face yang tidak dibuka, mengambilnya dan langsung pergi. Sekarang, aku menunggu. Ini adalah bagian tersulit. Menunggu sumbunya terbakar. Rehan sedang pusing. Rapat dengan tim developernya berjalan alot. Aplikasi mereka menemukan bug besar jelang peluncuran. Dia kembali ke mejanya. Sebuah meja sederhana di sudut kantor open space mereka, sambil memijat pelipisnya. Mas Rehan, sapa sekretarisnya. Tadi ada kurir titip ini. Katanya sangat pribadi dan harus diserahkan langsung ke Mas Rehan. Rehan mengerutkan kening. Sebuah amplop coklat besar. Tebal. Tidak ada nama pengirim. Dari siapa? Tanyanya. Kurirnya tidak bilang. Mas. Dia hanya minta tanda terima. Kata sekretarisnya. Rehan mengambil amplop itu. Dia penasaran. Mungkin dokumen tender dari klien baru? Dia membukanya. Di dalamnya tidak ada surat pengantar. Hanya tumpukan kertas. Lembar pertama adalah diagram alir. Dia membacanya. PT Jaya Mandiri. Nama Rangga. Calon kakak iparnya. Vantage Capital. Sinergi Muda Kreatif. Perusahaannya. Jantungnya mulai berdebar. Dia melihat lembar-lembar berikutnya. Faktur-faktur. Jasa konsultasi. Jumlahnya miliaran. Ditandatangani oleh Rangga. Lalu dia melihat dokumen perjanjian investasi. Vantage Capital Pte. Ltd. Berinvestasi di perusahaannya. Dia membandingkan kedua dokumen itu. Nama perantara di Singapura itu sama persis. Rehan merasa mual. Dia membuka laptopnya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengetik PT Jaya Mandiri di Google. Hasil pencarian teratas. Anak perusahaan dari Karina Group. Karina Group. Perusahaan milik Tante Karina. Istri Rangga. Darah seakan surut dari wajahnya. Tidak mungkin. Investor yang dibanggakan ibunya. Modal Ventura yang membuat perusahaannya bisa merekrut talenta terbaik. Uang yang dia gunakan untuk membangun mimpinya. Uang curian? Uang yang digelapkan oleh Rangga dari perusahaan istrinya sendiri? Ibu, apa yang ibu lakukan? Bisiknya pada diri sendiri. Dia teringat betapa mudahnya ibunya mendapatkan investor itu. Serahkan pada ibu. Sayang, ibu punya koneksi, kata ibunya waktu itu. Dia teringat betapa anehnya Rangga saat makan malam tempo hari. Betapa tegangnya calon kakak iparnya itu. Betapa anehnya ucapan Tante Karina. Rehan merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Dia telah bekerja siang malam, bangga dengan pencapaiannya. Ternyata, dia hanya pion dalam permainan kotor ibunya dan kekasih gelapnya. Kekasih gelap? Pikiran itu menghantamnya. Rangga, ibunya. Itu terlalu gila. Tapi kenapa lagi Rangga mau mengambil risiko sebesar ini? Menggelapkan uang miliaran dari istrinya sendiri. Hanya untuk diberikan pada perusahaan Rehan? Tidak ada alasan bisnis yang masuk akal. Kecuali alasannya bukan bisnis. Alasannya pribadi. Rehan menatap tumpukan dokumen di depannya. Dia tidak marah. Dia merasa hampa. Dunianya yang tadinya cerah dan penuh harapan, tiba-tiba menjadi gelap dan kotor. Dia tidak mengkonfrontasi ibunya. Dia tidak menelepon Tiara. Dia melipat kembali dokumen-dokumen itu. Memasukkannya ke dalam tasnya. Dia harus berpikir.
Dia harus mencari tahu seberapa dalam kebusukan ini. Sore itu, ponsel rahasiaku bergetar. Sebuah pesan dari Danang. Paket telah diterima oleh target. Secara pribadi, dia tampak sangat terguncang setelah membacanya. Dia membatalkan semua rapatnya sore ini dan langsung pulang ke apartemennya. Sendirian. Aku membaca pesan itu. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan hawa dingin. Sumbu telah terbakar. Bom waktu itu kini ada di tangan Rehan. Aku hanya perlu menunggu sampai hari pertunangan Tiara. Hari di mana semua rahasia akan meledak. Hari pertunangan Tiara dan Rehan. Sejak pagi, rumah kami sudah riuh. Tiara menginap di tempat kami, dan pria wajah sudah datang sejak subuh. Aku sibuk mondar-mandir, memastikan semuanya sempurna. Gaun Tiara tergantung dengan anggun, sarapan sudah disiapkan, dan mobil pengantin, yang sebenarnya tidak perlu, tapi Marisa memaksa harus ada, sudah dihias di depan rumah. Aku sendiri sudah dirias. Aku memilih gaun berwarna champagne yang sederhana namun sangat elegan. Potongannya klasik, tapi bahannya sutra terbaik. Aku ingin terlihat sempurna, tenang, dan berkelas. Aku adalah kakak ipar yang suportif. Aku adalah istri yang setia. Itulah topeng yang kupakai hari ini. Rangga, sebaliknya, tampak gelisah. Dia sudah rapi dengan setelan jas mahal pesanan khusus yang seragam dengan Rehan. Tapi dia tidak bisa diam. Dia bolak-balik memeriksa ponselnya. Dia mondar-mandir di ruang tamu. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku. Suaraku kubuat selembut mungkin sambil membantunya merapikan dasi. Tangannya terasa dingin. "Nggak apa-apa," katanya cepat. Terlalu cepat. "Cuma gugup aja buat Tiara. Acara besar, kan? Banyak tamu penting." "Tamu penting? Atau investor baru?" bisikku. Dia langsung menatapku. "Apa maksudmu?" Aku tertawa kecil. "Maksudku, tamu-tamu penting dari investor baru itu mungkin datang. Ini kan bagus untuk pencitraan perusahaan." "Kamu jadi tegang begitu?" Dia memaksakan senyum. "Iya, kamu benar. Aku hanya ingin semuanya lancar." "Pasti lancar," kataku meyakinkannya. "Aku sudah pastikan semuanya." Di dalam hatiku, aku tahu, dia bukan gugup karena Tiara. Dia gugup karena permainannya dengan Marisa. Dia gugup karena makan malam tempo hari. Dia takut aku tahu sesuatu. "Kamu belum tahu apa-apa, Rangga. Kamu belum tahu apa yang akan kuhidangkan malam ini." Acara digelar di Grand Ballroom, sebuah hotel bintang 5 paling prestisius di Jakarta. Marisa tidak main-main soal pamer. Lobi dipenuhi rangkaian bunga impor. Champagne mengalir bebas. Para tamu adalah wajah-wajah yang biasa kulihat di majalah bisnis dan rubrik sosialita. Aku, Rangga, dan Tiara berjalan masuk. Tiara tampak seperti putri. Cantik, gugup, dan sangat bahagia. Dia belum tahu apa-apa. Rasa bersalah sempat menyelinap di hatiku. Aku akan menghancurkan hari bahagianya. Tapi ini harus kulakukan. Lebih baik dia hancur sekarang daripada hidup dalam kebohongan seumur hidupnya. Marisa dan Rehan menyambut kami di pintu. Marisa tampak bersinar. Dia mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya. Perhiasan berlian dan rubi melingkari leher dan pergelangan tangannya. Dia adalah ratu malam ini. Dia memeluk Tiara, lalu memelukku. "Karina, kamu cantik sekali," pujinya. Tapi matanya menatapku penuh kemenangan. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir aku adalah istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tante Marisa jauh lebih memukau. Balasku, tersenyum. Merah benar-benar warna tante. Lalu aku menatap Rehan. Anak itu pucat. Sangat pucat. Ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Dia memaksakan senyum saat menyalami kami, tapi matanya hampa. Dia menghindari tatapan ibunya, dan dia nyaris tidak bisa menatap Tiara. Dia tahu, amplop itu telah melakukan tugasnya. "Kamu baik-baik saja, Rehan?" tanyaku pelan, saat Tiara sedang sibuk disalami tamu lain. "Kamu kelihatan kurang sehat." Rehan menatapku. Ada campuran rasa sakit, bingung, dan terima kasih di matanya. Dia sepertinya sadar dari mana amplop itu berasal. Saya hanya sedikit gugup, Tante Karina," bisiknya. "Jangan khawatir," kataku pelan.
menepuk lengannya. Semua akan baik-baik saja. Semua akan terungkap malam ini. Dia tampak kaget dengan pilihan kataku, tapi aku segera berlalu, bergabung dengan tamu lain. Rangga dan Marisa, tentu saja, langsung saling menempel. Tidak secara fisik, tapi mereka selalu berada dalam radius 5 meter. Mereka tertawa bersama tamu, memperkenalkan satu sama lain, bertingkah seperti dua kepala keluarga terhormat yang akan segera dipersatukan oleh pernikahan anak-anak mereka. Mereka adalah pasangan tuan rumah yang sempurna. Aku mengamati mereka dari jauh, sambil menyesap minumanku. Menjijikan. Mereka begitu nyaman dalam kebohongan mereka. Acara pun dimulai. Pembawa acara membuka dengan kata-kata manis. Pidato dari perwakilan keluarga. Rangga, sebagai wali Tiara, naik ke panggung. Dia berbicara dengan lancar. Tentang betapa dia menyayangi adiknya. Tentang bagaimana dia bahagia Tiara menemukan pria sebaik Rehan. Tentang betapa terhormatnya keluarga mereka bisa bersatu dengan keluarga terpandang seperti keluarga Marisa. Aku hampir bertepuk tangan atas penampilannya. Aktor ulung. Lalu tiba saatnya Rehan dan Tiara bertukar cincin. Mereka berdiri di panggung kecil yang dihias indah. Lampu sorot menimpa mereka. Musik romantis mengalun pelan. "Rehan," kata Tiara. Suaranya bergetar karena haru. "Aku berjanji akan menjadi pendampingmu." Rehan memakaikan cincin ke jari Tiara. Tangannya sedikit gemetar. Kini giliran Rehan. Dia memegang cincin untuk Tiara. Dia menatap Tiara. Lalu, matanya beralih ke ibunya, yang duduk di barisan depan, menatapnya penuh bangga. Lalu matanya beralih ke Rangga, yang berdiri tak jauh dari ibunya. Rehan terdiam. Musik berhenti. Pembawa acara tampak bingung. "Rehan?" bisik Tiara. Senyumnya mulai luntur. Rehan menelan ludah. Dia tampak seperti akan muntah. Tapi dia akhirnya memakaikan cincin itu. Dia berhasil melakukannya. Penonton bertepuk tangan. Rangga dan Marisa tersenyum lega. Pembawa acara kembali mengambil alih. Dan sekarang, sebagai kejutan spesial dari kakak ipar tercinta, Mbak Karina, mari kita saksikan bersama sebuah video persembahan cinta untuk kedua calon mempelai. Lampu ballroom meredup. Ini dia. Jantungku berdebar begitu kencang. Aku takut orang di sebelahku bisa mendengarnya. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang lebarnya hampir 10 meter, menyala. Aku telah mengatur ini dengan sempurna. Aku memberi wedding organizer sebuah diska lepas tadi pagi. Kukatakan ini adalah video kenangan masa kecil Tiara dan Rehan, yang sudah kuedit secara profesional. Mereka menerimanya dengan senang hati. Video dimulai. Persis seperti yang kubilang. Foto-foto masa kecil Tiara yang lucu. Lalu foto-foto Rehan saat remaja. Lalu foto-foto kebersamaan mereka berdua. Diiringi lagu cinta yang manis. Tiara tampak terharu. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Rehan. Rehan hanya menatap layar dengan kaku. Marisa dan Rangga tersenyum puas. Mereka mengira ini adalah persembahan tulus dariku. Video berdurasi 3 menit. Di menit pukul 2.50, saat lagu mencapai puncaknya, layar tiba-tiba glitch. Bergaris-garis. Penonton bergumam. Petugas teknis tampak panik. "Oh, maaf, sepertinya ada sedikit masalah teknis," kata pembawa acara gugup. Lalu, layar kembali menyala. Tapi yang muncul bukan lagi foto romantis Tiara dan Rehan. Yang muncul adalah sebuah rekaman video. Rekaman dengan sudut pandang agak dari bawah. Diambil dari balik pilar. Sebuah lounge VIP di mal mewah. Seorang pria yang punggungnya sangat dikenal. Rangga. Dia sedang memeluk mesra seorang wanita dari belakang. Penonton terdiam. Musik romantis tadi sudah berhenti. Yang terdengar hanya keheningan. Lalu wanita itu berbalik. Wajahnya tertangkap kamera dengan jelas. "Marisa." Terdengar pekikan tertahan dari beberapa tamu. Rangga, di kursinya, membeku. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai dengan suara keras. Marisa, wajahnya yang tadi berseri-seri, kini seputih kertas. Apa-apaan ini?" bisik seseorang di meja sebelahku. Layar tidak berhenti. Video itu diputar ulang. Looping. Rangga memeluk Marisa. Lalu, layar berganti. Sekarang, foto-foto. Foto-foto yang kuambil dengan ponselku. Close up. Lebih jelas.
Foto Rangga mencium leher Marisa. Foto Marisa tersenyum penuh kemenangan sambil memegang tangan Rangga di dadanya. Foto Rangga membisikkan sesuatu di telinga Marisa. Foto mereka tertawa bersama. Di bawah layar, aku meminta editor videoku menambahkan satu baris teks sederhana, dengan huruf yang elegan. Selamat atas investor barunya, Mas Rangga. Dan selamat atas koneksinya, Tante Marisa. Teks itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Seluruh ballroom hening seketika. 100% hening. Kau bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua mata, ratusan pasang mata dari kolega bisnis, teman sosialita, dan kerabat keluarga, tertuju pada dua orang yang fotonya terpampang di layar. Lalu, semua mata beralih ke panggung. Rehan hanya menatap layar. Wajahnya tanpa ekspresi. Seolah dia sudah mati rasa. Tiara, di sebelahnya, jauh lebih lambat menyadari. Dia menatap layar, mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Itu Mas Rangga? Sama Tante Marisa? Ini video apa, Mbak Karina? Tanyanya, suaranya polos. Lalu dia mengerti. Dia melihat foto ciuman itu. Dia menatap Rehan. Dia menatap ibunya di barisan depan. Dia menatap kakaknya. Enggak, bisik Tiara. Enggak mungkin. Dia mencengkeram dadanya. Napasnya tercekat. Matanya membelalak ngeri. Dan kemudian, tepat seperti dugaanku, dia pingsan. Tubuhnya luruh ke lantai panggung. Tiara! Rehan berteriak. Akhirnya tersadar dari kakunya, dan langsung berlutut di samping tunangannya. Kekacauan pun meledak. Sepersekian detik setelah Tiara pingsan, keheningan di ballroom pecah menjadi hiruk-pikuk. Ya Tuhan, Tiara! Panggil dokter. Apa yang terjadi? Itu tadi foto apa? Para tamu mulai berdiri, berbisik-bisik, dan menunjuk-nunjuk. Petugas teknis yang panik akhirnya berhasil mematikan proyektor. Layar menjadi hitam, tapi bayangan foto-foto tadi sudah terpatri di benak semua orang. Rangga adalah yang pertama bergerak. Tapi dia tidak lari ke panggung untuk menolong adiknya. Dia lari ke arahku. Wajahnya merah padam. Matanya melotot penuh amarah dan rasa malu yang luar biasa. Karina, teriaknya. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Dia mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Aku menatapnya. Dingin. Aku tidak merasakan sakit. Lepaskan aku, Rangga. Kamu menghancurkan segalanya. Kamu menghancurkan keluarga kita. Kamu menghancurkan adikmu sendiri. Hardiknya, suaranya bergetar. Aku tertawa. Tawa pelan yang kering. Aku yang menghancurkannya? Atau kamu? Kamu yang meniduri calon besanmu sendiri. Kamu yang merampok perusahaanku untuk membiayai wanita jalang itu. Dia tertegun. Kamu tahu soal uang itu. Aku tahu segalanya, desisku. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Marisa sedang memainkan perannya. Dia bergegas naik ke panggung, bukan untuk menolong Tiara, tapi untuk merebut mikrofon dari pembawa acara yang kebingungan. Tenang semuanya, teriak Marisa, suaranya nyaring dan panik. Ini semua salah paham. Ini fitnah. Foto-foto itu editan. Itu tidak benar. Dia menatap kerumunan tamu, wajahnya memelas. Ini pasti ulah pesaing bisnis saya. Atau ulah wanita itu. Jarinya menunjuk lurus ke arahku. Karina, dia iri dengan kebahagiaan kami. Dia iri karena keluarga kami akan bersatu. Para tamu menoleh ke arahku. Aku kini jadi pusat perhatian. Aku hanya berdiri diam di cengkeraman Rangga. Ibu! Sebuah suara menggelegar memotong pembelaan diri Marisa. Rehan! Dia sudah bangkit berdiri. Tiara sedang ditangani oleh beberapa kerabat yang membawanya turun dari panggung. Rehan kini berdiri sendirian di panggung, menatap ibunya. Cukup, Bu, kata Rehan. Suaranya rendah, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Rehan, sayang, kamu harus percaya sama ibu. Itu semua bohong. Marisa mencoba mendekatinya. Bohong? Rehan tertawa. Tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Yang mana yang bohong, Bu? Foto-foto itu? Atau ini? Rehan merogoh saku jasnya.
Dia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat. Itu adalah diagram alir dari Danang. Dia membukanya lebar-lebar. Ini bohong juga. Ini. Ibu bilang ibu punya koneksi investor dari Singapura. Tapi nyatanya apa? Investor itu adalah Rangga, calon kakak iparku. Ruangan kembali hening. Ini adalah bom kedua. Marisa membeku. Rangga melepaskan cengkeramannya di lenganku. Dia menatap Rehan dengan ngeri. Rehan menunjuk Rangga. Dia mencuri uang 5 miliar dari perusahaan istrinya sendiri. Dari Tante Karina. Dia menyalurkannya lewat perusahaan cangkang, lalu memberikannya padaku. Rehan meremas kertas itu. Aku membangun bisnisku. Aku bangga setengah mati. Ternyata aku membangunnya di atas uang haram. Uang hasil keringat Tante Karina yang dicuri oleh ibuku dan kekasih gelapnya. Rehan, jaga ucapanmu. Bentak Marisa. Harga dirinya terusik. Jaga ucapanku? Rehan berteriak. Air mata kini menggenang di matanya. Aku muak. Aku muak dengan semua kepalsuan ini. Aku muak dengan gaya hidupmu. Aku muak melihatmu memanipulasi semua orang. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Ibu memang menjijikan, katanya, persis seperti yang ada di kerangka ceritaku. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Dia menarik cincin tunangan dari sakunya. Cincin yang baru saja dipakaikannya ke jari Tiara. Dia melemparkannya. Bukan ke arah Tiara, tapi ke wajah ibunya. Plak. Cincin itu menghantam pipi Marisa. Aku tidak sudi jadi bagian dari keluarga ini, kata Rehan. Dia menatap Tiara yang baru saja siuman di kursi di bawah panggung. Maafkan aku, Tiara. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Dan kamu, Rehan menatap Rangga. Kamu pengecut. Setelah mengatakan itu, Rehan berbalik. Dia berjalan menuruni panggung. Dia tidak lari. Dia berjalan tegak, melewati kerumunan tamu yang terbelah memberinya jalan. Dia berjalan keluar dari ballroom dan tidak menoleh ke belakang. Acara pertunangan itu resmi batal. Marisa berdiri mematung di panggung, memegangi pipinya yang kena lempar cincin. Riasannya mulai luntur. Dia kini tampak tua, kalah, dan terhina di depan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan campuran iba dan jijik. Rangga, di sebelahku, tampak hancur. Dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Reputasinya, adiknya, istrinya, onnya. Dia menatapku. Tidak ada lagi amarah di matanya. Hanya ada keputusasaan. Karina. Bisinya. Kumohon jangan. Aku menatapnya. Lama. Lalu aku berbalik. Aku berjalan menjauh darinya. Aku berjalan melewati para tamu yang berbisik-bisik. Aku berjalan menuju pintu keluar. Tempat Rehan baru saja menghilang. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu memaki. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Aku meninggalkan mereka berdua di dalam ballroom itu. Rangga dan Marisa. Dua penipu yang kini harus menghadapi puing-puing kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah-tengah pesta mewah yang mereka rancang sebagai perayaan kemenangan mereka. Ironis. Saat aku melangkah keluar dari ballroom menuju lobi hotel yang sepi, aku merasakan beban yang sangat berat terangkat dari bahuku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku bisa bernapas dengan lega. Aku pulang ke rumah. Tidak ada perasaan menang. Tidak ada euforia. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa. Sampai ke tulang sumsum. Adrenalin yang selama ini memompaku, yang membuatku bisa berdiri tegak dan tersenyum di tengah badai, kini surut. Meninggalkan pantai yang hampa. Rumah ini terasa terlalu besar. Terlalu sunyi. Kontras dengan kekacauan, teriakan, dan tatapan mata ratusan orang di hotel tadi. Aku meletakkan tas tanganku di meja. Aku melepas sepatu hak tinggiku, merasakan nikmatnya kakiku menyentuh lantai marmer yang dingin. Aku berjalan ke kamar mandi utama. Aku tidak menyalakan lampu. Aku hanya membiarkan cahaya bulan masuk dari jendela. Aku menatap pantulanku di cermin besar. Riasanku masih sempurna. Gaun champagne itu masih tampak anggun. Topengku masih terpasang. Perlahan, aku menghapus semuanya. Aku menghapus lipstik yang kupakai untuk tersenyum palsu pada Marisa.
Aku menghapus eyeliner yang membingkai mataku agar terlihat dingin dan tenang. Aku mencuci wajahku, menggosoknya, seolah aku bisa membersihkan semua kotoran yang menempel beberapa minggu terakhir ini. Aku berdiri di bawah pancuran air hangat. Lama sekali. Aku membiarkan air itu menghanyutkan sisa-sisa parfum mahal, sisa-sisa aroma pesta, dan sisa-sisa aroma pengkhianatan. Aku ingin merasa bersih. Aku ingin merasa menjadi diriku lagi. Setelah selesai, aku mengenakan pakaian rumah yang paling nyaman. Kaos katun longgar dan celana piyama. Aku tidak mengeringkan rambutku. Aku membiarkannya tergerai basah di punggungku. Aku pergi ke dapur, membuat secangkir teh kamomil. Lalu, aku duduk di sofa ruang tamu. Aku tidak menyalakan televisi. Aku tidak menyalakan musik. Aku hanya duduk dalam kegelapan. Menunggu. Aku tahu dia akan datang. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Jam di dinding berdetak. Larut malam berganti menjadi dini hari. Pukul 1 pagi. Pukul 2. Pukul setengah 3. Aku mendengar suara mobilnya. Suara mesinnya terdengar ragu-ragu saat memasuki garasi. Lalu hening. Dia mungkin duduk di dalam mobil selama beberapa menit, mengumpulkan keberanian. Akhirnya, aku mendengar suara kunci di pintu depan. Pintu terbuka pelan-pelan. Rangga masuk. Dia tampak 1000 kali lebih buruk daripada saat kutinggalkan di hotel. Setelan jasnya yang mahal kini kusut masai. Dasinya sudah ditarik longgar. Kemejanya keluar. Matanya merah dan bengkak. Dia terhuyung sedikit. Aroma alkohol tercium tajam bahkan dari jarak beberapa meter. Dia pasti mampir ke bar lebih dulu. Dia melihatku duduk di sana. Dalam gelap, bayanganku terlihat seperti hakim yang sedang menunggunya. Karina. Suaranya serak. Oh, dia tidak marah lagi. Amarahnya sudah habis, digantikan oleh kekalahan telak. Dia berjalan perlahan ke arahku. Langkahnya berat. Lalu, sekitar 1 meter di depanku, kakinya seolah tak sanggup lagi menopang. Dia ambruk. Dia jatuh berlutut di atas karpet Persia yang mahal. Maafkan aku, Karina. Bisiknya. Kumohon maafkan aku. Dia mencoba meraih tanganku. Aku menariknya. Aku hilaf. Aku bodoh, katanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ini bukan air mata palsu. Ini air mata penyesalan. Atau mungkin air mata ketakutan. Itu semua Marisa, katanya. Dan disinilah drama itu dimulai. Dia yang merayuku. Karina. Dia yang terus menggodaku. Dia yang punya ide soal uang itu. Dia bilang itu cuma pinjaman. Sementara, dia bilang kamu terlalu sibuk. Kamu tidak akan pernah tahu. Aku hanya diam. Mendengarkan. Dia menjeratku. Isaknya. Kamu tahu aku. Aku lemah. Aku gampang terpengaruh. Tapi percayalah, Karina, aku cinta sama kamu. Cintaku cuma buat kamu. Aku nyaris tertawa. Klise sekali. Aku akan perbaiki semuanya, katanya. Nadanya semakin putus asa. Aku akan tinggalkan dia. Aku bersumpah. Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan sujud di kaki Tiara. Aku akan lakukan apa saja. Kumohon, Karina, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Dia merangkak maju, mencoba memeluk lututku. Saat itulah aku akhirnya bicara. Suaraku tenang. Dad, sedingin es. Kamu sudah selesai. Rangga mendongak. Dia kaget mendengar suaraku yang tanpa emosi. Karina? Aku berdiri. Aku berjalan melewatinya. Seolah dia tidak ada. Aku menyalakan satu lampu baca di meja sudut. Ruangan itu kini sedikit terang. Cukup untuk melihat kehancuran di wajahnya. Kamu bilang kamu akan kembalikan uangnya? Tanyaku, sambil membelakanginya. Bagaimana caranya? Kamu tidak punya uang sepeser pun. Aku akan bekerja. Aku akan cari cara. Bekerja di mana, Rangga? Aku memotongnya. Suaraku masih setenang itu. Aku berbalik menatapnya. Perusahaan itu milikku. Dan kamu, secara resmi, sudah aku pecat. Surat pemberhentianmu sudah ada di mejamu sejak 3 hari yang lalu. Wajahnya berubah dari memelas menjadi pucat pasi. Apa? Dan kamu bilang kamu tidak bisa hidup tanpamu.
Kamu salah, kataku. Kamu tidak bisa hidup tanpa uangku. Aku berjalan ke meja kopi. Di atasnya, tergeletak sebuah map coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak sore. Aku mengambilnya. Aku tidak tertarik dengan drama kamu, kataku. Aku tidak peduli siapa yang menggoda siapa. Kamu pria dewasa. Kamu membuat pilihanmu sendiri. Aku melemparkan map itu ke lantai, tepat di depannya. Dan itu, kataku, adalah pilihan-pilihanku. Tangannya gemetar hebat saat dia meraih map itu. Dia membukanya. Dia menarik isinya keluar. Lembar pertama. Surat gugatan cerai. Cepat, tidak bisa diganggu-gugat. Diajukan dengan alasan perselingkuhan dan penipuan. Lembar kedua. Bundel salinan bukti. Foto-foto dari Mal. Salinan video. Dan yang paling mematikan, diagram alir dana 5 miliar rupiah itu. Lengkap dengan salinan faktur fiktif yang dia tanda tangani. Lembar ketiga. Salinan perjanjian pranikah kami. Perjanjian yang menyatakan dengan jelas bahwa semua aset, perusahaan, dan properti yang kumiliki sebelum dan selama pernikahan adalah milikku 100%. Perjanjian yang dia tanda tangani 10 tahun lalu sambil tertawa, menganggapnya hanya formalitas konyol dari istriku yang terlalu pebisnis. Dia menatap dokumen-dokumen itu. Lalu dia menatapku. Matanya dipenuhi kengerian. Kamu sudah merencanakan ini semua, bisiknya. Aku merencanakan ini sejak detik aku melihatmu memeluknya di mal itu. Jawabku. Kamu pikir aku ini apa, Rangga? Wanita bodoh yang akan menangis histeris. Memohonmu untuk kembali? Kamu salah menilaiku. Tapi Tiara, keluargaku. Dia mencoba mencari pegangan. Tiara akan baik-baik saja, kataku. Dia akan sedih, tapi dia akan sembuh. Dia akan membangun hidupnya sendiri. Jauh dari kebohongan keluargamu. Aku justru menyelamatkannya. Rangga terkulai. Dia tidak lagi berlutut. Dia terduduk di lantai, bersandar di kaki sofa. Tatapannya kosong. Aku mau kemana? Tanyanya pelan. Suara anak kecil yang tersesat. Itu bukan urusanku lagi, kataku. Aku menunjuk ke arah kamar tidur kami. Atau lebih tepatnya, kamarku. Ambil barang-barangmu. Pakaianmu saja. Aku sudah panggilkan taksi. Seharusnya sudah menunggu di depan. Karina, kumohon malam ini saja biarkan aku tidur di kamar tamu. Tidak, kataku tegas. Aku tidak mau berbagi udara denganmu di rumahku. 1 detik pun. Dia menatapku. Mencari sisa belas kasihan, sisa cinta, sisa kenangan 10 tahun kami. Dia tidak menemukan apa-apa. Yang dia temukan hanyalah baja. Rumah ini, kataku, mengucapkannya pelan-pelan agar dia mengerti. Atas namaku. Mobil yang kamu kendarai setiap hari. Aset perusahaan. Semua kartu kreditmu atas nama perusahaan. Sudah kublokir sejak aku mengambil alih rekening. Dia tergagap. Kamu sudah mengambil semuanya dariku. Aku tidak mengambil apa-apa, Rangga. Aku mengoreksinya. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Kamu datang padaku 10 tahun lalu tanpa membawa apa-apa. Dan malam ini, kamu akan pergi dengan cara yang sama. Aku melipat tanganku di dada. Kamu punya waktu 24 jam untuk menandatangani surat cerai itu. Antar ke kantor pengacaraku besok pagi. Tidak. Kalau tidak apa? Tanyanya lemah. Kalau tidak, bundel bukti kedua itu, kataku, menunjuk ke berkas di tangannya. Akan kuberikan langsung ke kejaksaan. Penggelapan dana perusahaan 5 miliar rupiah. Buktinya sangat kuat. Kamu akan langsung masuk penjara, Rangga. Bertahun-tahun. Aku memberinya senyum tipis. Senyum pertamaku malam itu. Pilihan ada di tanganmu. Pergi diam-diam sebagai orang miskin yang bebas. Atau pergi dengan ribut dan menjadi narapidana. Itu adalah pukulan terakhir. Dia gemetar hebat. Dia tahu dia kalah. Di setiap lini. Dengan sisa tenaga yang dia punya. Dia bangkit berdiri. Terhuyung-huyung. Dia tidak berani menatapku lagi. Dia berjalan gontai menuju kamar tidur. Aku mendengar suara pintu lemari dibuka. Suara resleting koper diseret. Tidak ada lagi tangisan. Hanya suara pasrah seseorang yang sedang berkemas. 10 menit kemudian,
Dia keluar, menyeret satu koper besar dan satu tas ransel. Dia tampak seperti gelandangan mahal. Dia berjalan ke pintu depan. Tangannya sudah memegang gagang pintu. Satu hal lagi, kataku. Dia berhenti, tapi dia tidak berani berbalik. Kamu masih berutang padaku 5 miliar rupiah. Aku tidak akan melupakannya. Anggap itu utang pribadi. Dan aku akan menagihnya. Sampai dapat. Dia tidak menjawab. Dia membuka pintu, dan melangkah keluar, menghilang di telan kegelapan malam. Pintu tertutup dengan bunyi pelan. Aku sendirian. Di rumahku yang besar dan sunyi. Aku berjalan ke jendela. Melihat taksi itu menyalakan lampunya dan melaju pergi, membawa 10 tahun pernikahanku bersamanya. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa lega. Aku hanya merasa kosong. Babak ini sudah selesai. Dan besok, aku harus memulai babak yang baru. 1 tahun kemudian, pemandangannya berbeda. Bukan lagi gedung-gedung pencakar langit Jakarta atau ruang rapat berpendingin udara. Pemandanganku kini adalah birunya Samudra Hindia yang tak berbatas. Aku berada di Uluwatu, Bali, di sebuah villa pribadi yang kubangun di atas tebing. Arsitekturnya terbuka, didominasi kayu dan batu alam. Tidak ada dinding yang menghalangi angin laut masuk. Ini adalah tempatku menyepi, sekaligus tempatku bekerja. Aku sedang berbaring santai di sebuah daybed di tepi infinity pool. Aku tidak lagi memakai setelan kerja yang kaku. Aku mengenakan kaftan linen putih tipis yang melambai di tiup angin. Rambutku kubiarkan tergerai panjang, lebih sehat dari sebelumnya. Kulitku sedikit kecoklatan. Aku tampak lebih muda, lebih tenang. Di meja kecil di sampingku, ada segelas air kelapa muda dan tablet kerjaku. Bisnisku? Setelah aku memecat Rangga, aku melakukan perombakan besar-besaran. Aku memangkas divisi-divisi yang tidak efisien yang dulu dia kelola. Aku menjual anak perusahaan itu dan menginvestasikan dananya ke sektor baru, teknologi hijau dan properti ramah lingkungan. Karina Group justru berkembang 2 kali lipat lebih pesat. Aku sekarang lebih banyak mendelegasikan tugas dan mengelola semuanya dari jarak jauh. Aku baru saja menyelesaikan panggilan video. Panggilan dari Tiara. Hubungan kami perlu waktu untuk pulih. Awalnya dia hancur. Dia marah padaku karena telah mempermalukan keluarganya di depan umum. Dia marah pada Rangga. Dia marah pada dunia. Dia memutuskan hubungan dengan semua orang. Tapi waktu menyembuhkan. 6 bulan lalu, dia menghubungiku. Dia bilang dia pindah ke Singapura. Dia memulai hidup baru, mengambil kursus desain interior. Dia minta maaf karena telah menyalahkanku. Panggilan video tadi ceria. Dia menunjukkan padaku apartemen barunya yang mungil namun bergaya. Dia bercerita tentang proyek pertamanya. Mbak Karina, katanya di akhir panggilan, senyumnya tulus. Makasih ya. Dulu aku benci banget sama Mbak. Aku pikir Mbak jahat. Tapi sekarang aku sadar. Mbak Karina menyelamatkan aku. Aku nggak tahu bakal jadi apa aku kalau jadi menikah dengan keluarga penipu itu. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, Tiara, kataku lembut. Kamu yang memilih untuk bangkit. Aku bangga padamu. Panggilan berakhir. Aku tersenyum. Setidaknya, ada satu hal baik yang keluar dari kekacauan itu. Aku meletakkan ponselku. Aku mengambil tabletku, berniat membaca berita bisnis global. Tapi mataku tertarik pada satu artikel di kolom gosip. Sebuah portal berita yang terkenal tajam dan sering menampilkan foto-foto paparazzi. Judulnya sensasional. Mantan sosialita, Mr. kepergok jambak-jambakan dengan supir pribadi di pasar becek, diduga terlilit utang rentenir. Mister. Rasa penasaran membuatku mengkliknya. Artikelnya pendek, tapi fotonya menceritakan segalanya. Fotonya diambil dari seberang jalan, buram, tapi sosoknya tidak mungkin salah. Latarnya adalah sebuah pasar tradisional yang ramai dan kotor. Ada tumpukan sayur dan lalat di latar belakang. Di sana, di tengah keramaian itu, berdiri Marisa. Tapi itu bukan Marisa yang kukenal. Bukan wanita anggun berbalut gaun zamrud. Ini adalah seorang wanita yang tampak tua dan kelelahan. Rambut pirangnya yang dulu indah kini kusam, tumbuh uban di akarnya, dan diikat asal-asalan. Dia memakai daster bermotif bunga yang warnanya sudah pudar. Dia kurus kering, tapi wajahnya sembab. Dia sedang berteriak.
Mulutnya terbuka lebar. Satu tangannya menjambak rambut seorang pria. Dan pria itu adalah Rangga. Dia tidak lagi memakai setelan jas mahal. Dia memakai seragam kemeja biru muda yang kotor karena keringat. Seragam seorang supir. Tubuhnya yang dulu tegap kini buncit. Wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Dia sedang berusaha melepaskan jambakan Marisa. Wajahnya meringis kesakitan dan malu. Mereka berdiri di samping sebuah mobil City Car tua yang salah satu lampunya pecah. Artikel itu menjelaskan sisanya. Setelah skandal pertunangan itu, reputasi Marisa hancur berkeping-keping. Teman-teman sosialitanya mengucilkannya. Bisnisnya, yang ternyata sangat bergantung pada koneksi dan citra, bangkrut dalam hitungan bulan. Putranya, Rehan, menolak untuk bertemu dengannya lagi. Dia dikabarkan pindah ke Kanada dan mengganti nama keluarganya. Marisa menjual rumah mewahnya, mobilnya, koleksi tasnya, perhiasannya. Tapi kebiasaan hidup mewahnya sulit hilang. Dalam setahun, dia terjerat utang pada rentenir. Dan Rangga, dia menandatangani surat cerai itu keesokan harinya. Dia pergi dari hidupku sebagai pria miskin. Dengan reputasi hancur, tidak ada satupun perusahaan di Jakarta yang mau mempekerjakannya. Skandal itu terlalu besar. Dia mencoba berbagai bisnis kecil, tapi dia tidak punya bakat. Dia hanya pandai menghabiskan uangku. Dia bangkrut. Ironisnya, satu-satunya orang yang tersisa di dunianya adalah Marisa. Dan sebaliknya, mereka tidak lagi bersama karena cinta. Mereka bersama karena putus asa. Rangga, sang mantan eksekutif karismatik, kini bekerja sebagai supir pribadi Marisa, mengantarkannya ke sana kemari dengan mobil sewaan yang butut. Dia menjadi pesuruh wanita yang dulu memujanya. Foto itu, menurut artikel tersebut, diambil saat mereka bertengkar hebat di pasar. Marisa memaki Rangga karena uang setoran untuk rentenir kurang. Aku menatap foto itu lama sekali. Aku melihat dua orang yang telah bersekongkol untuk menghancurkanku. Dua orang yang telah meremehkanku. Aku melihat Rangga, yang dulu menganggapku istri yang membosankan, kini terjebak melayani wanita tua yang pemarah. Aku melihat Marisa, yang dulu menghinaku sebagai pemilik bisnis kecil, kini harus bertengkar di pasar becek karena kekurangan uang belanja. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mereka terjebak satu sama lain. Dalam kemiskinan, dalam kebencian, dalam karma instan yang mereka ciptakan sendiri. Suara deburan ombak di bawah tebing terdengar seperti tepuk tangan yang pelan. Aku tidak merasakan kemarahan. Aku tidak merasakan dendam. Aku bahkan tidak merasakan iba. Aku merasakan geli. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirku. Lalu senyum itu melebar. Aku tertawa. Bukan tawa keras yang mengejek, tapi tawa pelan yang tulus. Tawa lega. Tawa seseorang yang baru saja selesai menonton sebuah komedi absurd. Karma memang lucu. Dia tidak perlu balas dendam yang rumit. Dia hanya perlu membiarkan orang-orang jahat itu hidup bersama. Aku meletakkan tabletku. Aku mengambil gelas air kelapaku. Aku menyesapnya. Rasanya segar sekali. Aku memandang ke lautan biru. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai.